Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat GPM, perkenalkan nama saya Niko Masulastri, yaitu sebagai presenter pada episode kali ini. Yang dimana pada kesempatan kali ini kami menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Joko Prayitno, yang dimana sebagai Bapak Wakil Rektor 1 di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mantala. Baik Bapak, mungkin kami persilakan untuk memberikan sapaan hangat kepada para pemirsa kita. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Joko Prayitno, saat ini bertugas sebagai Wakil Rektor bidang akademik, kemahasiswaan, kerjasama, dan kelembagaan. Jadi membantu Bapak Rektor di periode kedua ya. Baik, pemirsa atau Sobat GPM, itulah sapaan hangat dari narasumber kita. Baik, Bapak, untuk pandangan Bapak, bagaimana sih peran Wakil Rektor dalam meningkatkan kualitas soft skill dan kepemimpinan melalui program kerja Ormawa tersebut? Jadi tugas saya itu dalam periode ini adalah ada 4 berkaitan dengan Wakil Rektor, itu berarti mesti berkaitan dengan akademik, berkaitan dengan kemahasiswaan, berkaitan dengan kerjasama dan kelembagaan. Berkaitan kemahasiswaan, salah satunya adalah berkaitan dengan Ormawa. Jadi Ormawa kita itu sementara ini ada 16 yang aktif, dan untuk mendukung itu maka program-program berkaitan kepemimpinan itu salah satunya diberikan kepada mereka, dan saya selaku Wakil Rektor itu mendukung dalam peningkatan fasilitas kita. Artinya untuk mendukung program itu berkaitan dengan pendanaan yang sesuai dengan rencana anggaran yang ada di kampus. Paling tidak mendukung semua program-program mahasiswa dapat mendukung program untuk kepemimpinan mereka. Baik Bapak, setelah melihat peran dari Wakil Rektor kita, mungkin Bapak bisa dijelaskan apa sih bentuk dukungan terkait dari fasilitas dan pendanaan bagi program Ormawa tersebut? Untuk fasilitas, kita sesuaikan dengan ruang-ruang kita. Saat ini ruangan kita memang belum banyak tertata, tapi paling tidak untuk ruang Ormawa kami mulai akan siapkan. Artinya menghitung kebutuhan kita, berapa sih ruangan yang kita butuhkan untuk ke depan. Yang kedua, berkaitan dengan fasilitas, juga kami sedang menyiapkan bahwa Ormawa nanti dalam pendokumenan itu akan dibuatkan dengan digital. Jadi nanti ada Google Drive yang akan kita langganan untuk mereka mengisi data situ, sehingga dokumen kita itu akan bagus di bagian Ormawa. Untuk pendanaan, kami sedang komunikasi dengan bagian perencanaan. Untuk tahun depan bisa ditingkatkan kebutuhan dana untuk program-program yang bisa dibiayai oleh kampus. Dan berkaitan dengan mutu, maka kita mencoba untuk memaksimalkan peran pembina di masing-masing Ormawa. Baik, terima kasih. Sudah jawaban yang sangat luar biasa dari Bapak Wakil Rektor kita. Nah Bapak, untuk meningkatkan kemajuan dari program kerja setiap Ormawa tersebut, seberapa jauh Bapak mendorong kerjasama atau kolaborasi dari setiap Ormawa terhadap pihak eksternal Bapak? Jadi dari 3 bulan ini, sejak saya diangkat dari bulan Juni dan Juli, kami sudah mulai bertemu dengan pengurus-pengurus Ormawa. Maka paling pertama saya komunikasikan adalah program kerja yang sudah jalan itu apa, yang belum apa, nanti akan kami evaluasi. Setelah kami evaluasi, maka kita angkatkan mana program-program yang bisa kita buat untuk program Ormawa berdampak. Baik berdampak untuk masyarakat, berdampak untuk pemerintah, berdampak untuk mahasiswa. Nah, dengan pelibatan mahasiswa dengan program-program pemerintah, salah satunya misalnya ada program untuk pengabdian masyarakat, program pembinaan pasaman pendidikan, itu kita mulai galakan kepada mereka sehingga nanti Ormawa ini bekerjasama dengan lembaga-lembaga atau komunitas tertentu dalam mendukung program yang kerjasama tadi itu. Sehingga target kita ada Ormawa berdampak itu akan terpenuhi melalui program-program itu. Baik,
Mungkin Bapak bisa dijelaskan, pasti ada beberapa dukungan dari akademik ataupun administratif untuk meningkatkan kualitas dari setiap program kerja yang akan dilaksanakan oleh setiap ormawa. Secara administratif biasanya ormawa ketika berpidato itu pasti atas izin Pak Rektor. Jadi mereka surat kepada Rektor bahwa kami akan kerja ini izinkan atau tidak. Makanya mereka surat. Berarti biasanya selama ini Rektor selalu mendukung program tersebut. Yang kedua, selain administrasi, biasanya mereka akan meminjam fasilitas dari kampus seperti LCD, sound system, dan kelengkapan lain. Itu juga mereka akan minta ke kita secara administratif juga kita akan dukung. Berikutnya tentang proposal-proposal yang memang harus diketahui oleh kita. Maka kita pilih mana proposal yang bisa masuk dan tidak bisa masuk. Contohnya kalau kita ada aturan bahwa tidak boleh kita ada perusahaan rokok misalnya, maka kita belum kita izinkan untuk seperti itu. Secara akademik, orang-orang ormawa ini, mahasiswa ormawa biasanya ada pembinaan secara akademik bagaimana dukungan itu terjadi. Yang kedua, berkaitan juga dengan kurikulum. Jadi banyak sekali program ormawa itu berkaitan dengan kurikulum kita. Contoh ada ormawa berkaitan dengan Dharma Gita. Dharma Gita itu ada dalam kurikulum, ada yoga, ada tari, ada tabuh, ada jahitan. Nah, semua itu juga bagian dari kurikulum kita. Jadi secara akademik, ormawa kita itu mendukung juga program-program akademik yang diadakan oleh perguruan tinggi. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Mungkin setelah melakukan dukungan dan memberikan saran ataupun support terhadap para ormawa tersebut, bagaimana langkah Bapak untuk memastikan keberlanjutan dari setiap program kerja yang dilakukan? Ya, kembali lagi dari evaluasi kami dari bulan Juli dengan teman-teman yang pengurus ormawa. Contoh sederhana adalah kaitan dengan kegiatan DKMU. Jadi DKMU yang selama ini dilaksanakan di Situs Segenap, kita berubah. Kemarin program pertama kami setelah PKKMB itu diwajibkan pada mahasiswa untuk program DKMU. Jadi, nah DKMU yang selama ini narasumbernya adalah orang-orang luar, orang-orang ormawa, maka kami wajibkan narasumber itu adalah dari ormawa, artinya pengurus ketua yang bisa menjadi narasumber. Yang kedua, fasilitator adalah dari ormawa, biasanya dari MPM dan DPM dan BEM. Dan yang ketiga, untuk pendamping dari mahasiswa peserta. Karena peserta kami kelompokkan jadi 9 gugus, maka setiap gugus itu didampingi oleh perwakilan UKM. Karena kami anggap bahwa UKM itu organisasi kader yang akan terus kita gunakan untuk mengembangkan kader tertentu. Sehingga nanti mereka diwajibkan untuk mendukung dia dalam program. Ketika di KMO, maka ada waktu selama sekian hari untuk materi umum, materi praktek, dan kegiatan praktek langsung dengan program kerja. Nah, program kerja itu didukung oleh para tadi pendamping yang diambil dari UKM. Nah, setelah itu baru akan mereka mendapatkan sertifikat bahwa dia sudah selesai mengikuti DKMU. Nah, program selanjutnya setelah DKMU adalah saya wajibkan pada setiap UKM itu melakukan kegiatan masa penerimaan anggota baru. Jadi mereka menerima anggota baru yang akan diumumkan kepada mahasiswa baru, siapa yang mau ikut. Nah, ketika mereka mendaftar di UKM yang dia sukai, maka UKM wajib mengadakan kegiatan workshop berkaitan dengan UKM tersebut. Jadi peserta itu tidak hanya langsung diterima, dia harus ikut kegiatan DKMU itu dengan pertama harus mengenali materi tentang ADRT. Jadi seperti apa ADRT dari ormawa itu. Yang kedua, kaitan dengan program kerja yang harus dia buat selama ini. Yang ketiga, bagian persidangan, ini juga akan digunakan setiap tahun. Yang keempat adalah bagian persuratan, sehingga nanti ketika dia masuk di ormawa itu sudah dia tahu bagaimana sistem persuratan, tahu bagaimana persidangan, tahu apa ADRT, tahu program kerja selama ini, sehingga ketika masuk mereka sudah tahu, oh saya ikut ormawa ini sehingga saya akan bisa ini. Dan diwajibkan ormawa tadi peserta dari tadi MPAB itu buat program kerja mendukung ormawa itu, sehingga di bulan November itu dia sudah ada program kegiatan untuk mendukung keberlanjutan dari UKM itu, sehingga dengan program DKMO dan MPAB tadi, maka keberlanjutan ormawa itu akan terbentuk
karena minimal 2 tahun lagi orang-orang yang tahun ini mengikuti dari DKMU dan ikut MPAB itu menjadi pengurus inti dari masing-masing Ormawa itu, sehingga dengan sekarang dipersiapkan maka keberlanjutan Ormawa itu akan terus berjalan, sehingga nanti tidak akan ada lagi Ormawa yang kehilangan anggotanya dan tidak paham dengan apa itu pengurusan dari UKI itu. Jadi itu. Tapi dengan syarat setiap Ormawa itu harus mendukung visi misi IAHN sebagai pusat kajian Hindu yang unggul dan berdaya saing, sehingga programnya harus menceritakan mendukung visi misi. Itu dari saya. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasan materinya yang sangat luar biasa yang bisa menginspirasi kita semua. Baik Sobat GPM, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih telah setia menemani kami dalam episode kali ini. Baik Bapak, mungkin bisa memberikan closing statement kepada para pemirsa kita. Baik, kepada seluruh masyarakat, IAHN adalah lembaga pendidikan di mana bertugas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di NTB secara khusus dan Indonesia pada umumnya. Mari kepada seluruh orang tua dan sekolah mempercayakan anak-anaknya yang ingin masuk perguruan tinggi untuk masuk ke IAHN, karena di sini banyak prodi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ke depan, khususnya untuk Nusa Tenggara Barat dan Indonesia pada umumnya. Mahasiswa kami itu berasal dari berbagai provinsi, ada dari Maluku, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jawa, dari Sumatera, dari Bali, dari NTT, semua masuk sini untuk mengembangkan diri. Dan kami memfasilitasi dengan adanya mendukung minat dan bakat dengan adanya organisasi mahasiswa, baik berupa unit kegiatan mahasiswa berkaitan dengan minat dan bakat, atau BEM dan DBM dalam mengawasi program tersebut. Nah, dalam mendukung itu, maka UKM sebagai contohlah dalam pengembangan keterampilan keagamaan dan keterampilan umum dalam mendukung kurikulum yang ada di IAHN Mataram. Terima kasih dukungannya selama ini. Terima kasih seluruh masyarakat yang masih mempercayakan IAHN sebagai tempat untuk pembinaan dan pendidikan anak-anak semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sobat GPM, dari hasil perbincangan kita bersama Bapak Wakil Rektor 1, ada pun intisari yang bisa kita dapat, yaitu peran Bapak Wakil Rektor 1 dalam meningkatkan kualitas dari program kerja setiap Ormawa adalah merupakan hal yang sangat penting, karena dengan dukungan beliau kita bisa meningkatkan program Ormawa bisa menjadi lebih kreatif dan lebih maju lagi, sehingga diharapkan ke depannya setiap Ormawa mampu memberikan kontribusi yang nyata baik bagi mahasiswa itu sendiri maupun bagi institusi dan juga masyarakat luas. Baik, saya selaku presenter dalam episode kali ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua.